Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita seputar olahraga, khususnya Liga Indonesia. Di edisi kali ini kita akan bahas beberapa berita, salah satunya diantaranya adalah dari Timnas Indonesia. Pemanggilan 28 pemain ke Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Matchday melawan Burundi ternyata menjadi polemik di kalangan netizen. Kenapa demikian ya? Polemik apa sih yang ada di Timnas Indonesia? Dan juga kita akan bahas beberapa berita dari klub-klub Liga 1, ada Persib, Padoda, dan lain-lain. Nah, berita apa sih? Kabarnya ada pemain yang dicoret dari Persib. Kok bisa sih? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bedah dan bahas satu persatu di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, cukup klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Rihasport selengkapnya. Timnas Indonesia merilis 28 nama pemain yang akan berlaga di FIFA Matchday lawan Burundi. Dari 28 nama tersebut ada 1 nama baru dan 3 nama yang naik ke tim senior dan 1 pemain yang comeback. 1 nama baru adalah Sen Patinama yang jalani debutnya setelah naturalisasi. Sementara 3 nama yang masuk atau naik kelas ke tim senior adalah Zaki Ashraf dari PSM, Dava Fasya dari Borneo FC, dan Doni Tripamukas dari Persija Jakarta yang semuanya diambil dari Timnas U20. Serta 1 pemain yang comeback ke Timnas adalah Rico Simanjuntak dari Persija Jakarta. Namun dari 28 pemain ini ada beberapa pemain yang jadi kontroversi dan disebut tak layak dipanggil. Hal ini terlihat di salah satu akun Instagram yang menyebutkan harusnya beberapa pemain ini tak dipanggil. Sebut saja nama-nama tersebut seperti Nadeo Argawinata dari Bali United, Ricky Kambuaya dari Persib Bandung, dan juga Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Kenapa demikian? 3 pemain ini dianggap underperform di klubnya dan harusnya para pemain ini bisa digantikan oleh para pemain yang lebih bagus mainnya di klub. Untuk Nadeo, para netizen menganggap daripada Nadeo lebih bagus Teja Paku Alam dari Persib atau Reza Arya dari PSM Makassar. Untuk Teja, terlepas dari blunder yang ia lakukan lawan Barito, tapi selama 2 bulan terakhir Teja tunjukkan performa yang ciamik, bahkan sempat jadi atau sabet gelar Keeper of the Month. Begitu juga dengan Reza Arya yang tampil apik di PSM Makassar. Sementara Nadeo di Bali saja, Nadeo jarang dipakai, bahkan dibuang ke Borneo FC musim depan. Kalau saya sih no comment ya, itu kan hak STI mau panggil siapapun ke timnas. Sementara untuk Kambuaya, Witan Sulaiman, dibanding Kambuaya, para netizen lebih setuju Robby Darwish yang naik ke timnas senior. Selain multi posisi, Robby pun lebih lincah dibanding Kambuaya. Nah, kalau yang ini menurut saya sih beda. Kambuaya dan Robby memang sama-sama gelandang, tapi tipenya beda. Kambuaya lebih nyerang, sementara Robby lebih bertahan. Tapi gimana komentarnya guys? Lalu untuk Witan Sulaiman, kata netizen sih ya mendingan Stefano Lillipali yang layak dipanggil ke timnas, lebih gacor di Borneo FC. Begitu juga dengan Adam Alis di Borneo FC. Gimana menurut kalian? Tapi terlepas dari itu semua, STY sendiri mengaku tak berharap banyak pada event-event timnas. Selain persiapan yang mepet, masalah internal di PSSI pun jadi faktor. Salah satunya adalah belum diperbaruinya kontrak para pelatih timnas. Ada gimana nih PSSI? Kok para pelatihnya belum dikontrak juga sih? Ya wajar kalau ngelatihnya ogah-ogahan, wong gak dapat gaji kok. Dari Rans Nusantara FC, kekalahan 1-0 dari Persikabo di laga terakhir membuat tim ini jadi salah satu tim terburuk di era Liga sejak 2017.
Tercatat Rans sudah 18 kali kalah musim ini, sama dengan PSS Sleman. Cuma bedanya PSS lebih baik di beberapa pertandingan terakhir dengan sempat raih kemenangan. Sementara Rans sudah 15 laga terakhir tak pernah menang. Terakhir kali Rans menang melawan Bayangkara FC itu di pekan ke-15. Berikut 3 tim yang paling banyak alami kekalahan dan tak raih kemenangan sejak era Liga 1. Di 2017 ada Gresik United yang 28 kali alami kekalahan selama satu musim dengan catatan 17 kali laga tak pernah raih kemenangan. Di 2022 atau musim kemarin ya, ada nama Persiraja Banda Aceh yang alami 25 kali kekalahan selama satu musim dengan catatan 18 laga beruntun tanpa kemenangan. Dan di musim ini ada Rans Nusantara FC yang sudah alami 18 kali kekalahan dengan catatan 15 laga beruntun tanpa pernah menang. Lalu apa yang salah pada Rans? Karena jika kita melihat soal finansial, tentu tim ini nggak masalah ya, nggak ada masalah soal finansial ya, tim ini tim kaya. Dan para pemain yang ada di Rans pun saya pikir nggak terlalu jelek-jelek amat, cukup bagus sih. Inilah kemungkinan yang dinamakan uang bukanlah segalanya, bahkan uang bisa membunuh. Karena jika soal kesejahteraan, tentu para pemain Rans selalu diguyur bonus oleh sang bos. Tapi justru bonus inilah yang jadi blunder. Para pemain jadi leha-leha. Lalu faktor nama besar. Nah, saya kasih tahu ya, ada hal yang unik dalam sepak bola. Kadang dalam mindset atau pikiran para pemain sepak bola, sebuah klub dengan nama besar akan membawa aura magis yang membuat semangat para pemain berlipat ganda. Nah, sementara Rans kita tahu tim yang baru yang otomatis secara aura ada kesan lemah di mata para pemain. Tapi ya entahlah. Dari Persib Bandung, polemik teka-teki Luis Mia yang diisukan akan hengkang dari Persib terus menyeruak. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro ini berarti ingin Luis Mia bertahan ya, sementara yang kontra ingin Luis Mia out ya. Yang pro menganggap hal bodoh jika Persib melepas Luis Mia. Terlepas juara atau tidaknya Persib musim ini, Luis Mia dianggap sukses mengangkat Persib dari zona bawah dengan skuad yang acak-acakan. Sementara yang kontra menyebutkan percuma digaji mahal tapi toh tetap tak bisa hadirkan juara pada Persib. Nah, kalian yang mana nih? Yang pro atau yang kontra nih pada Luis Mia? Tapi menurut Komisaris PT PBB Kuswara Estariono mengatakan Persib belum membuat keputusan apapun. Persib masih tunggu hasil akhir kompetisi dan akan lakukan evaluasi besar-besaran. Soal Luis Mia pun kabarnya Persib sudah tawari kontrak baru, cuman Luis Mia belum menyetujuinya dan ingin fokus dulu apakah mampu berikan prestasi pada Persib atau tidak. Jadi jelas ya, bukan Persib yang ingin melepas Luis Mia, tapi Luis Mia sendiri yang masih bingung. Ketika ditanya apakah ada pemain asing yang akan masuk ke Persib musim depan, Direktur PT PBB Teddy Cahyono belum mau berkomentar. Dirinya hanya mengatakan hal ini baru akan dibicarakan saat akhir musim bersama Luis Mia. Tapi rencana itu memang ada, bahkan kabarnya ada 3 pemain asing yang akan masuk ke Persib. 1 bek, 1 gelandang, dan 1 penyerang. Kita belum bisa bicarakan hal itu, kita tunggu evaluasi di akhir musim bersama Coach Luis Mia. Nanti dia yang atur soal pemain, butuh apa tidak. Kalau rencana pasti ada, tapi belum tahu berapa pemain asing yang akan diambil, ujar Teddy Cahyono. Sementara itu jelang laga-laga berat, Persib dipastikan kehilangan 1 pemain lagi. Ia adalah Daisuke Sato. Sato terdaftar di Timnas Filipina untuk lakoni FIFA Matchday bersama Timnas Filipina. Ini artinya Sato akan tercoret dari Persib saat melawan Bayangkara FC dan Persija Jakarta. Sebenarnya ini tuh dikeluhkan loh oleh tim-tim Liga 1. Soalnya kalau di negara lain jika ada FIFA Matchday, liga pasti dihentikan. Tapi lantaran di Indo mah liganya udah terlanjur kacau dan terlalu lama di stop gara-gara oknum bangsat yang ngacak-ngacak liga, jadinya ya gini, mau nggak mau liga nggak di stop meskipun ada FIFA Matchday. Lagi-lagi ya, ini urusannya udah ada yang nyeting cuy.
Ezechiel Nduasel, penyerang asal Chad ini kembali jadi misteri. Usai kontraknya berakhir di Bayangkara FC, EJ sempat dikabarkan hijrah ke Liga Malaysia bersama klub Negeri Sembilan FC. Di Wikipedia pun EJ tercatat sebagai pemain klub ini. Tapi di Transfermarkt nama EJ sama sekali tak terdaftar di Negeri Sembilan FC. Bahkan di seluruh media resmi Negeri Sembilan FC tak ada tanda-tanda nama EJ di sana. Lalu, kemana Eze? Apakah memang sudah ada di klub ini tapi tak didaftarkan, atau memang ini cuma rumor? Hal inilah yang kabarnya membuat tim Persik Kediri berniat mencari tahu soal Eze. Kalau ternyata masih tanpa klub, maka kemungkinan Persik Kediri siap menampung Eze. Arthur Irawan tampaknya tak puas pada penyerang klub Persik Kediri, terutama Flavio Silva. Maka sangatlah wajar jika Arthur akan coba tarik EJ ke Persik Kediri musim depan. Dari Madura United, usai ditinggalkan Fabio Lefundes, MU tak punya pelatih dan sementara dipegang oleh caretaker Rahmat Basuki ya. Nah, kabarnya MU masih seleksi beberapa pelatih nih, diantaranya Jajang Nurjaman, Mario Gomez, Gomez de Oliveira, dan Simon McManamy. Dan ada juga beberapa pelatih baru. Tapi ini sulit ya, pasalnya sisa Liga 1 musim ini tinggal dikit. Jadi mungkin saja MU akan tetap pakai caretaker dulu. Tapi kalau MU nggak mau rugi ya, rugi bayar denda, ya paling yang paling realistis ya pakai Janur dulu aja. Dari Persebaya, pelatih Aji Santoso mengaku emosi soal banyaknya rumor para pemain Persebaya yang kabarnya akan ke klub lain. Menurut Aji, rumor seperti ini mengganggu konsentrasi dan mental para pemain. Seperti kita ketahui, beberapa pemain Persebaya dirumorkan sudah deal dengan klub lain, seperti Rido yang ke Persija, Koko yang ke Madura, Satria yang ke Bali United, ditambah So Yamamoto yang kabarnya juga dilirik oleh 2 tim asal Jawa dan 1 tim asal Kalimantan. Sebenarnya nggak ada masalah, saya cadangkan Rido, Koko, dan Tama itu murni karena rotasi. Saya pakai yang siap saja. Tapi semakin kesini kok permainan anak-anak jadi makin turun ya. Makanya berita-berita seperti ini tuh jangan dulu deh disebar. Biarkan para pemain ini fokus di timnya. Kalau toh nantinya para pemain ini pindah ya ada waktunya, ujar Aji Santoso. Sabar, kan ente yang bilang Persebaya nggak rekrut bintang tapi cetak bintang. Jadi wajar dong kalau bintang yang dicetak situ ya diburu tim lain, ya kan? Persikabo resmi memperpanjang kontrak Dimas Drajat hingga 4 tahun ke depan. Ini artinya klub-klub yang meminati Dimas harus gigit jari. Pihak Persikabo mengatakan jika Dimas adalah aset berharga Persikabo. Selain kapten, Dimas pun ujung tombak utama Persikabo. Good luck Dimas dimanapun Anda bermain. Berikan yang terbaik. Nah, untuk berita transfer pemain sendiri kita tunda dulu ya. Soalnya belum ada yang fix nih, yang deal nih. Kalau yang rumor sih banyak, tapi kita nggak mau angkat yang masih rumor. Takutnya kalau kita ngangkat yang masih rumor, nanti kita dianggap hoax lagi. Tapi yang pasti di jendela transfer ini akan banyak kejutan. Di antaranya pemain asing Asia mungkin banyak yang akan terdepak. Kenapa demikian? Karena ada regulasi 4+1 atau 5+1. Nah, kami bilang lagi ya, regulasi pemain ini belum diketok palu ya sama PSSI. Kabarnya akhir musim ini baru diketok palu atau disahkan 4+1 atau 5+1 ya. Nah, yang satu ini kan udah jelas-jelas ASEAN, tapi yang 4 atau 5 ini kan bebas. Nah, kemungkinan klub-klub Liga 1 akan banyak yang melepas pemain Asia. Ya kan, daripada pemain Asia mungkin mikirnya ya bisa dari Eropa, Amerika. Yang penting kan kalau klub Liga Wakanda mah penting murah tapi bagus, gitu kan? Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.